Ini adalah Raka, seorang santri kelas 3 Alia, diminta Ustadz Karim untuk mengantarkan paket kitab ke seorang kiai sepuh di desa Al-Munawwarah. Desa itu terletak di pinggir hutan dan terkenal sepi setelah maghrib. Ingat nak, jangan tinggalkan sholat dan jangan ucapkan kata yang membuat makhluk Allah merasa terganggu. Pesan Ustadz Karim. Raka berangkat sore hari dengan sepeda motornya. Saat matahari mulai tenggelam, jalanan semakin sepi dan pepohonan besar di kanan kiri serasa seperti mengawasi. Di tengah perjalanan, Raka mendengar suara seperti azan. Tapi suaranya aneh, lambat dan berat. Ia berhenti mencoba mendengarkan. Tiba-tiba dari arah hutan terdengar bisikan memanggil namanya. Hatinya berdebar. Ia teringat pesan gurunya, bila mendengar suara aneh di tempat sunyi, jangan diikuti, cukup baca doa. Raka pun beristighfar dan melanjutkan perjalanan. Namun udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi dingin dan lampu motornya mulai berkedip-kedip. Sampai di desa ia melihat rumah kayu besar dengan jendela terbuka. Dari dalam tampak cahaya lampu minyak redup. Ia mengetuk pintu, tapi yang keluar bukanlah sang kiai, melainkan seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Kau datang terlambat, katanya pelan. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Lelaki itu menyuruhnya masuk, tapi suasana di dalam sangat dingin dan aroma kayu lapuk bercampur bau tanah basah memenuhi ruangan. Di mejanya ada mushaf Al-Quran terbuka. Lelaki itu berkata lirih, "Bacakan ayat ini keras-keras, kalau tidak ia akan masuk." Tanpa pikir panjang, Raka mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Saat itu terdengar suara langkah kaki di atap, lalu dentuman keras seperti sesuatu yang jatuh, lampu minyak bergoyang, dan dari luar terdengar jeritan melengking. Raka terus membaca, berusaha fokus meski tubuhnya gemetar. Lelaki tua itu pun ikut melanjutkan bacaan ayat-ayat Al-Baqarah. Perlahan, suara-suara aneh mereda, udara dingin hilang, dan rumah itu terasa lebih hangat. Setelah semua tenang, lelaki tua itu tersenyum lalu berkata, "Kiai yang kau cari itu sudah wafat. Aku hanya penjaga rumah ini. Malam ini kau diselamatkan oleh bacaan ayat-ayat Allah. Ingatlah, setan dan jin tidak berdaya di hadapan kalamnya." Raka pulang ke pesantren dengan hati yang gemetar. 2 hari setelah kejadian itu, Raka merasa gelisah. Malam-malamnya dihantui mimpi aneh. Ia melihat desa itu, tapi dikelilingi kabut tebal. Dari kabut muncul bayangan kiai sepuh yang melambai padanya. Ia pun memberanikan diri menemui Ustadz Karim dan menceritakan semuanya. Ustadz Karim terdiam lama, lalu berkata, Kalau mimpi itu terus berulang, mungkin Allah ingin engkau menyelesaikan urusan yang tertunda di sana. Meski ragu, Raka memutuskan untuk kembali desa Al-Munawwarah. Tapi kali ini, ia membawa perlengkapan. Mushaf kecil, senter, air minum, dan botol air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Sampai di sana ia mendapati desa itu lebih sunyi dari sebelumnya. Rumah-rumah tertutup dan hampir tak ada orang di jalan. Saat melewati sebuah lapangan, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah lapangan berdiri sebuah nisan batu besar, seakan kuburan itu adalah pusat desa.
Tiba-tiba seorang nenek keluar dari rumah dekat situ dengan suara bergetar. Ia berkata, Jangan lama-lama di sini, nak. Batu itu adalah tempat dikurungnya sesuatu yang dulu pernah menguasai desa ini. Raka mencoba bertanya lebih jauh, tapi nenek itu buru-buru menutup pintu. Menjelang malam, Raka memutuskan untuk bermalam di rumah kayu tempat ia dulu bertemu lelaki pucat itu. Namun kali ini, rumah itu kosong. Di meja, mushaf yang dulu terbuka surat Al-Baqarah masih ada. Tapi di sebelahnya terdapat kertas lusuh berisi tulisan Arab yang berarti jika batu itu retak, bacalah ayat ini sebelum fajar. Saat tengah malam, suara retakan keras terdengar dari arah lapangan. Raka berlari keluar dan melihat batu nisan itu mengeluarkan asap hitam. Dari dalam muncul sosok tinggi besar, matanya merah, wajahnya tak jelas seperti diselimuti kabut. Raka tahu ini saatnya. Ia berdiri tegak, membuka mushaf dan mulai membaca ayat kursi lalu potongan awal surat Al-Baqarah dengan lantang. Sosok itu mengaum, mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Tiba-tiba, kabut di sekitar makin tebal, membuat Raka hampir tak bisa melihat. Tapi ia terus membaca, mengingat nasihat Ustadz Karim, suara Qur'anmu adalah senjata. Saat azan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung desa, sosok itu memekik panjang lalu menghilang bersama kabut. Batu nisan kembali utuh seperti semula. Pagi itu penduduk desa keluar dari rumah dan berterima kasih kepada Raka. Ternyata sosok yang dikurung di batu itu adalah jin jahat yang dulu menguasai desa hingga seorang kiai sepuh mengurungnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Raka kembali ke pesantren dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia sadar bahwa kebenaran datang dari keyakinan kepada Allah, bukan dari kekuatan fisik. Ilmu agama adalah benteng yang melindungi diri gangguan makhluk hidup. Pertolongan Allah datang tepat waktu meski situasi tampak tak terkendali. Terima kasih karena telah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan buat kamu yang punya cerita menarik, silahkan share di kolom komentar. Barangkali aku dan teman-teman yang lain dapat menyimaknya.